Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ada yang baik, ada yang kurang baik. Semoga yang baik hari ini bisa hadir mengikuti materi pelajaran lanjutan tadi materi yang sebelumnya. Untuk hari ini sebelum masuk materi pembelajaran, biasa ingin mengabsen dulu. Barangkali hari ini ada yang sakit. Jadi kalau dilihat hari ini banyak yang sakit ya, beberapa bagian. Langsung ke yang sakitnya aja deh. Yang sakitnya ini siapa aja? Yang sakit? Sahab ya. Sahab Al-Fauzi. Kemudian Muhammad Rafi. Apa lagi? Bulan apa? Apa lagi? Belum. Aku. Ajli. Lagi. Lukman. Ya. Ilmi. Ya. Lagi. Itu semuanya nih. Lagi. Nah, gitu. Mudah-mudahan yang hari ini bisa hadir Allah tetap berikan kesehatan. Amin. Seterusnya. Dan yang tidak bisa hadir dikarenakan kondisi sakit apapun itu, urusan sakit, mudah-mudahan Allah cepat berikan kesehatan. Sakit itu nggak enak ya. Sakit itu nggak enak. Jadi akan merasa enaknya sehat ketika diberikan sakit. Dia kali ini sehat, kita bersyukur. Kemudian syukur kita aplikasikan di pembelajaran hari ini dengan hadir di kelas hari ini untuk pembelajaran pada sesi terakhir atau tidak terakhir ya, pelajaran Quran Hadis. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, barangkali kita mungkin doa dulu sebentar. Silakan doa dulu sudah mendekatkan pada kesempatan hari ini. Mulai 12 alat mungkin doa. Siap. Baca doa dalam hati sebelum belajar. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan doa yang kita panjatkan bersama sebagai awal pembelajaran kita dan untuk menambah keberkahan pembelajaran kita pada siang hari ini, semoga senantiasa Allah berikan kemanfaatan pada kita. Juga senantiasa pembelajaran kita saling ini bisa menjadi penerang kehidupan kita di kemudian hari. Amin. Setelah sesuai sekalian, untuk mengawali sebelum kita lanjut pada materi yang hari ini kita akan bahas, sebenarnya materinya masih kaitan dengan ini ya, dengan menghindarkan diri dari berdoa bebas dan berdoa. Kalau sebelumnya kita bahas tentang Quran surah Al-Isra ayat 32, sebagaimana kita kalian tonton di video sebelumnya tentang apa? Tentang bebas yang menunjukkan perlakuan zina. Dan hari ini kaitannya masih dengan, kalau kemarin adalah kajiannya tentang masih yang bisa menghantarkan diri pada perbuatan zina, kalau sekarang adalah kajian tentang
zina itu sendiri. Nah, pembelajaran akan kita laksanakan hari ini. Tujuan pelajaran ini pertama, insya Allah kita akan melafalkan ayat, membaca ya Quran surat An-Nur ayat 32 di sini. Kemudian kita akan menjelaskan isi kandungan apa yang tertera dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Kemudian dampak negatif prioritas yang tertuang dalam Quran surat An-Nur ayat 3, dan terakhir kita akan melakukan atau menghafalkan sesuai makhluk juga. Di sini kita balik ke atas. Sebelum kita belajar, video terperang dengan soundnya, tidak apalah. Kalau terbuka, alhamdulillah. Kita biasanya menampilkan video sebelum pembelajaran. Mulai kita awali dengan video yang akan kita lakukan kaitan dengan perbuatan zina yang terjadi di video. Silakan simak sebentar, kita fokus pada video. Sama-sama singkat. Surat An-Nur ayat 3 kaitan dengan tema yang akan kita bahas pada pembelajaran pada hari ini. Kalau kita melihat dari kosakata, sebelum kita lanjut ke terjemahan, kita lihat dulu kosakata dari Quran surat Al-Tiga. Pertama ada kata azaniyatu, pezina perempuan. Kedua ada kata azani, pezina laki-laki. Fajlidu, deraklah. Maksud derak seperti apa? Derak itu dihukum. Hukuman seperti apa? Cambuk ya. Kalau derak itu adalah hukuman cambuk. Kalau bahasa orang apa hidup deraklah. Kemudian walata hukum mencegah kamu rokatun, rasa belas kasihan, wal yashhad, menyaksikan ada dengan mereka ta'ifatun, sebagian kelompok. Ini kita lihat dari segi kosakata Quran surat An-Nur ayat 34. Untuk terjemahnya, pezina perempuan dan pezina laki-laki jeraklah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan sebagai orang-orang yang beriman. Nah, dari Quran surat An-Nur ayat 2 ini, setelah kita mengkaji dari kosakata kemudian terjemah,
Kita langsung isi kandungan Quran surat An-Nur ayat 3. Ayat ini menentukan hukuman bagi pelaku zina dan tata cara pelaku zina. Kalau ulama mengkaitkan pezina itu ada dua status ya. Ada yang pezina itu lajang, ada yang tidak lajang. Lajang artinya belum pernah menikah. Kalau tidak lajang sudah pernah menikah. Nah, bagaimana lajang menurut ulama? Hadis berasal tadi ada azannya dari perempuan yang otomatis zina ini adalah melakukan hubungan badan antara tidak dua. Nah, kalau Al-Quran surat ini mengkaji ulama seorang yang lajang atau belum nikah, jadi perzinahnya belum menikah, atau disebut dalam istilahnya adalah ghairu muhsan. Dari istilah dalam zina itu kalau yang lajang disebut ghairu muhsan. Yang sudah menikah, seorang sudah menikah dengan pernikahan yang benar, artinya menurut syariat. Ada menikah laki-laki wali, kemudian ada yang menikahkan amin, gitu ya. Itu syariatnya misalnya disebut dalam kaidah istilah muhsan. Ini muhsan itu adalah berzina laki-laki yang sudah menikah atau perempuan sudah menikah. Kalau ghairu muhsan itu adalah berzina laki-laki perempuan yang belum menikah. Ini dua istilah yang disampaikan oleh ulama kaitan dengan para pezina dengan status yang berbeda. Status yang sudah menikah disebut dengan yang sudah menikah disebut muhsan. Kalau yang belum menikah atau seorang pemuda-pemudi disebut dengan ghairu muhsan. Sekarang bagaimana hukuman untuk kedua pelaku ini sesuai dengan kaidah Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, hukuman bagi pelaku zina kalau statusnya sebagai ghairu muhsan atau belum menikah, berarti ya ghairu muhsan belum menikah, maka sesuai dengan yang tadi azimju dan ada dalam kajian nikah 100 kali cambukan. Ada sebuah ulama menambahkan harus diasingkan dan dibina selama 1 tahun. Ada ulama menambahkan pendapat ini kalau Al-Quran hanya menyampaikan 100 kali bera'a. Kalau ulama menambahkan ditambah diasingkan 1 tahun dari membina atau dari tempat tinggal dia dari situ. Kemudian untuk berzina besar dirajam balik batu sampai meninggal. Itu yang kedua. Cuma kita mengatakan ulang. Kalau kita katakan depan menit itu. Nah, berzina muhsan. Jadi untuk pelaku zina itu ada status, ada muhsan, ada ghairu muhsan. Kalau muhsan sebenarnya belum nikah. Kalau muhsan sudah ghairu muhsan belum nikah. Kalau muhsan sudah nikah. Ghairu muhsan hukumnya status nikah. Kalau muhsan jadi balik batu atau dalam istilah dengan dirajam. Ada dirajam, ada dirak. Kalau dirak membuka, kalau dirajam dengan rempahan. Nah, kemudian bisa lihat sih saya gambarannya seperti apa? Bisa melewati gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 di sini. Gambar. Nah, 8 gambar ini untuk tadi setelah membahas menikah dari mulai jadi bahasa kata, isi kandungan, kemudian hukum lalu menikah kalau zina, ada gambaran di sini. Sedangkan ada nanti dari gambar ini kira-kira kalau dampak negatif dari ini apa sih gambaran itu? Ada ini dia non kan dia sejak dia mengukur itu kasihlah orang yang mampu itu ya bagaimana kumpul berdakor tinggal aja deh mau pasti lain deh dan kumpul ya ini orang sama kemudian ini wah kemudian ujungnya di sini
Bisa ngomong adik? Sudah bisa? Bisa. Nah, kemudian dari ini, dari gambaran ini, kemudian setelah Bapak jelaskan akan Bapak ada pengelompokan hari ini. Kita bikin kelompok minimal 3 kelompok karena di jumlah hari ini tidak begitu banyak seperti yang kemarin. Kita bikin kelompok ya. Tugasnya adalah pertama, dampak apa yang terjadi akibat dari COVID-19, maka ada diskusi yang mudah. Kemudian siapakah yang terkena dari dampak COVID-19 termasuk dari jenis sendiri. Bisa? Silakan. Pengelompokannya adalah ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 ya. 15 bagi 3, 5. Jadi satu kelompok 5 orang. Silakan dinikmati di sini. Sebagian. Ini udah lumayan. Berarti udah satu kelompok ya. Nanti silakan di sini. Nah, pas silakan. Atau mau ke sini gabung silakan. Silakan kalian diskusikan dua hal ini kaitan dengan materi. Jangan dari sini. Silakan sob. Bikin satu lembar dari satu kelompok satu lembar nanti akan dari setiap kelompok disuruh untuk mempresentasikan ke depan. Silakan kasih waktu 10 menit. Silakan 10 menit silakan gabung dengan teman-temannya. Ayo. Bagus silakan. Silakan gabung. 10 menit silakan. Pertanyaannya apa? Ya boleh silakan. 10 menit sekarang. Silakan amati gambar ini. Pertanyaannya adalah apa ini? Pertanyaannya adalah dampak apa? Kemudian pihak yang terkena dari COVID-19. Silakan. Kita nanti orang depan. Mas satu. Apa nama di gambar saja? Nah, oke. Gak usah langsung aja. Nah, maka silakan bikin. Atau bikin. Silakan juga bersama. 10 menit ya, guys. Sesaat itu silakan angkat di sini di gambar yang sebelum ini. Dari sini. Gambar dari tiap kelompok baca seorang berbantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik saja. Nah, sekarang izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dalam pertanyaan atau 2 pertanyaan ini.
Yang pertama pertanyaannya yaitu dampak apa yang terjadi akibat dari pergaulan bebas. Nah, di sini banyak sekali dampak atau akibat yang melakukan pergaulan bebas. Seperti contohnya kan banyak sekali dalam pergaulan bebas, ada seks bebas, ada perbuatan keji dan lain-lain. Nah, di sini seperti kita melakukan seks bebas. Nah, dari sini dampaknya dari seks bebas atau pergaulan bebas, kita akan malu terhadap lingkungan sekitar. Seperti kan laki emang tidak malu, tapi yang malu itu perempuan, karena yang mengandung bukan laki-laki tapi perempuan. Dari itu pastilah kelihatan itu ciri hamil seorang perempuan. Nah, itulah perempuan akan murung, akan malu, atau akan ada penyesalan terhadap perlakuannya yang telah melaksanakan seks bebas tersebut, yang telah melakukan pergaulan bebas tersebut. Dan pertanyaan kedua yaitu siapakah pihak-pihak yang terkena dampak dari pergaulan bebas? Nah, di sini banyak sekali seorang pihak-pihak yang pasti atau yang terkena dampak pergaulan bebas tersebut. Seperti kan seorang anak pasti yang terkena dampak tersebut yaitu seorang ibunya, seorang ayahnya, seorang adiknya, seorang kakaknya. Nah, di situ beliau atau seseorang atau orang-orang yang berada di sekitarnya pasti akan malu terhadap atau memiliki anak yang telah melakukan seks bebas atau anak yang telah melakukan pergaulan bebas. Nah, mungkin sekian dari presentasi kami kelompok 2 atau hasil kerjasama atau hasil diskusi kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya atau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau satu banget. Ya, ini dulu Bapak pegang dulu deh. Bapak pegang dulu. Oh, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Berdirinya saya di sini. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 dari 2 pertanyaan berikut ini. 1. Dampak apa yang terjadi akibat dari pergaulan bebas? Siapakah pihak-pihak yang terkena dampak dari pergaulan bebas? 1. Dampak apa yang terjadi akibat dari pergaulan bebas? Dampak-dampaknya di sini ada banyak sekali. Dampak yang pertama seperti terjadinya dampak akibat dari pergaulan bebas. Dampak yang terjadi akibat dari pergaulan bebas seperti zina, seperti seks bebas, seperti pembunuhan dan yang lain-lain. Dan kedua, siapakah pihak-pihak yang terkena dampak dari pergaulan bebas? Pihak-pihak yang terkena dampak dari pergaulan bebas seperti keluarga, seperti adiknya atau kakaknya dan keluarga besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sesi kelompok 1.
yang terjadi akibat dari perbuatan pergaulan bebas. Dampaknya yaitu 1. Hamil di luar nikah. Yang kedua, dipandang buruk oleh orang-orang di sekitarnya. Pertanyaan kedua yaitu, siapakah pihak-pihak yang terkena dampak dari pergaulan bebas? Pihak-pihak yang terkena. Istilah aturannya apa? Individu atau gerak. Kemudian untuk yang unsur dengan nah itu dalam materi yang kita pelajari ini mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita untuk orang baik bisa diwujudkan dengan apa yang kita lakukan ini dengan menghilangkan diri dari perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan keji. Nah ini Quran surat An-Nur ayat 3 yang membahas tentang hukuman yang melakukan zina. Jadi kalau di awal sebelumnya surat Al-Baqarah 2 menyampaikan tentang hal-hal yang bisa menghantarkan pada zina, kalau surat An-Nur ayat 2 yaitu hukuman bagi para pelaku zina. Nah ini alhamdulillah mudah-mudahan bisa dipahami semua. Dan insyaallah dan ini ada soal nanti kita akan kerjakan ya, dikerjakan. Silakan soalnya kerjakan ulang lagi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya bisa menjadi bahan pertimbangan kita bagaimana mesti pembelajaran kita kembali. Yang mungkin itu yang Bapak biasa kita pada ini. Kalau tidak ada pertanyaan bisa kita pembelajaran ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan pembelajaran ini bisa memberikan ibrah, bisa memberikan ilmuwan yang banyak buat kita sehingga bermanfaat buat kita di masa depan atau sekarang kita berjalan ini. Terima kasih untuk ini. Silakan nanti untuk tugas yang dikerjakan. Mohon maaf bila pada pembelajaran ini banyak kekurangan dan khilaf dan kesalahan atas selanya menimbulkan. Kemudian mudah-mudahan selagi Allah alhamdulillah kita untuk pembelajaran pada pagi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.